Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang semangat jawabnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, salawat dan salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaatnya beliau, barokahnya orang tua, barokahnya guru, ulama-ulama Allah, aulia-aulia Allah, wabil khusus barokah karamat Sultan Aulia Syabdul Qadir Al-Jilani Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga dan anak cucu kita. Dengan sebab itu semua Allah angkat derajat kita masing-masing. Allah angkat derajat anak cucu kita, derajat di dunia, derajat pula di akhirat. Amin Allahumma amin Allahumma. Hadirin jamaah yang amat abah cintai, alhamdulillah hujannya agak jadi. Gelap tadi sudah, ya. Saya tanya ke Pak, hujannya, hujan biasaan sudah. Hujan kemarin, oke, jangan sedang. Tadi udah hujan. Saya tanya ke Pak pas mau makan nih, hujan biasaan sudah. Kemarin kok kalau mau hujan jangan sedang. Ternyata punya kuping juga nih jaga. Saya ngomongnya di dalam padahal itu jaga. Punya kuping. Jadi kalau hujan saja punya kuping, dengar omongannya Kiai, maka kemana omong kupingnya orang-orang yang ngakunya Islam tapi terkadang tidak cinta kepada Kiai? Iya Pak tidak? Bahkan ada orang yang tidak kenal saya, ada di Saudi, dengar kupingnya itu. Mana yang tadi datang ke saya dari Banten? Ada di panggung nggak Pak? Yang dari Banten coba berdiri. Yang berdua tadi dari mana ya? Yang dari Banten, ya ayo coba naik ke atas panggung. Ah itu. Berdua tadi. Yang berdua namanya apa tadi? Ya naik. Ini dari Saudi itu, belum pernah tahu apa, tapi sudah ketemu apa 4 kali itu di Saudi. Kan lucu ya. Bagaimana ceritanya? Itu antara mimpi dan tidak mimpi. Saya bilang aja udah mimpi aja deh. Gitu deh. Anggap aja mimpi. Jadi tidak perlu heran, tidak perlu kagum, bersyukur kepada apa artinya kita mengagumi suatu nikmat tapi kita tidak mensyukuri nikmat itu sendiri. Kamu kagum, bangga punya mobil, kamu kagum, bangga punya rumah, kamu kagum, bangga punya usaha, duit banyak. Apa artinya kalau nggak disyukuri? Itu hanya akan menjadi balaan hasanah. Punya istri, bangga, istri saya cantik, istri saya kaya, orang apa namanya, karier, orang karier, bangga. Buat apa? Kalau nggak membawa kemaslahatan fid dunya wal akhirah karena kurangnya bersyukur kepada Allah. Betul apa betul? Jadi nikmat Allah bukan hanya untuk dikagumi. Jika kamu mengagumi atas nikmat itu, maka cari dan temukan siapa yang memberikan nikmat itu, lalu bersyukurlah kepadanya. Baru nikmat itu akan ditambah keberkahannya. Betul apa betul? Betul apa betul? Ini termasuk yang sakit minum osda. Apa tuh osda? Obat 1000 doa Al-Baghdadi. Itu karunia, betul enggak?
Jangan kagum kepada obatnya, kagumlah yang memberikan karunia itu siapa? Adalah Allah. Makanya nanti saya mau bikin ini, tak setel di sono itu. Bikin apa namanya itu? Kayak iklan gitu deh. Nanti kalau BPOM-nya sudah keluar, nanti kiai-kiai tak kumpulin sama saya. Pakai jubah putih-putih, pakai igel, cuma buntutnya di depan. Kan igel ikat tuh. Nah, nanti di depan itu ya, gitu kan. Gimana iklannya? Kan gitu ya kan. Nanti lagi pikirnya ada jatuh dari langit itu, gitu loh. Jatuh langsung keluarnya Osda, karunia Tuhan yang Maha Esa untuk kesehatan kita. Apapun penyakitnya, Osda solusinya, insya Allah. Emang bener apa enggak itu? Ada Pak, minum Osda mati juga ya, soal mati ya pasti mati. Betul. Masa kira minum Osda nggak mati? Betul apa betul? Jadi walaupun sudah orang sehat tidak jaminan tidak mati, orang sakit tidak jaminan akan mati. Percaya apa enggak? Ada di TV itu koma 12 tahun, akhirnya hidup kembali, sehat lagi. Ada habis mabuk mati, berarti kan sehat itu. Kalau nggak mabuk, berarti kan nggak bakalan sehat. Dia mabuk, kan sehat dia. Apa oplosan dia mati. Jadi soal mati itu urusan Allah. Betul. Kalau pas memang sudah nggak mati-mati, wah repot juga. Ayo kalau nggak ada yang mati, kakek nggak mati, buyut nggak mati, buyut kakeknya buyut nggak mati, apa itu kalau kata? Cangga, pokoknya, cangga waring apalagi lah, nggak mati-mati. Susah nggak kita? Kenapa susah? Kenapa susah? Mending kalau nggak mati-mati sehat gagah. Udah makan ngamuk-ngamuk dia. Iya, saya seharian nggak dikasih makan, paling 10 kali makan. Betul? Maka syukurilah semua apa yang terjadi adalah karunia dari Allah. Karunia dari Allah. Enak ya karunia, enggak enak juga karunia. Kalau kamu bisa mengambil hikmah dari ketidakenaan itu, akan menjadikan kamu hidup enak. Musibah tidak enak, tapi itu karunia besar kalau kamu bersabar. Betul? Karunia besar kalau kamu menyerahkan semuanya kepada Allah. Karunia besar kalau menjadikan kamu taat kepada Allah. Kesalahan, suatu kesalahan bisa menjadi nikmat yang besar kalau dari kesalahan itu menjadikan kamu orang yang dekat kepada Allah. Contoh Sunan Kalijogo. Betul nggak? Betul apa betul? Contoh Sayyidina Umar. Nggak tanggung-tanggung ngambil contoh. Ngapain ngambil contoh Umar Jember? Umar. Sayyidina Umar sahabat Nabi. Betul nggak? Hah? Raden Said. Bukan Said itu, Raden Said Sunan Kalijogo. Contoh berangkat dari satu kesalahan. Raden Said mau merampok tongkatnya, mengambil tongkatnya Sunan Bonang, ada terbuat dari emas. Kalau ini yang kau inginkan, coba kamu lihat itu apa. Ditunjuklah pohon aren, spontan menjadi emas. Kalau itu yang kau inginkan, ambillah. Akhirnya begitu itu menghilang si Sunan Bonang, hanya dicari ketemu, bukannya sudah bukan itu lagi yang kau inginkan. Bagaimana caranya bisa menjadikan tongkat menjadi jadi emas? Nah, hebatnya di situ. Kalau kita kan maunya kan buahnya instan. Betul apa enggak? Sunan Kalijogo nggak mau emas lagi. Bukankah sudah kuberikan emas satu tandan itu, satu pohon sebatang-batangnya? Apalagi yang kau inginkan dariku? Hai Kisana, saya tidak lagi menginginkan emas itu, wahai kanjeng, wahai apa? Kanjeng Sunan. Lalu apa yang kau inginkan? Saya ingin ilmunya bisa menunjuk
pohon aren jadi emas. Oh, jika itu yang kau inginkan. Begitu dia sudah bisa menunjuk, disuruh nungguin tongkat bertahun-tahun, betul nggak? Di sini kadang suruh nungguin kiai aja seharian nggak ketemu momen. Singkat cerita, dia sudah punya ilmunya menunjuk aren jadi emas. Bukan ini lagi yang saya cari. Apa? Yang punya ilmu ini loh. Siapa? Paham sudah? Sama apa menceritakan. Kamu kagum dengan karomahnya Syaikhul Qadir Jilani. Jangan kamu belajar untuk mendapatkan karomah. Belajarlah kamu bagaimana menemukan apa? Cara untuk mendatangkan karomah. Setelah kamu dapat itu bagaimana? Siapa yang mendatangkan karomah? Ini yang harus kamu cari. Saya ingin kaya. Jangan kamu cari kekayaannya nolong namanya itu. Saya ingin mobil itu. Keinginan kamu punya mobil, ngambil mobil orang. Tapi tanya kepada yang punya, gimana caranya kamu bisa punya mobil ini? Gimana caranya kamu bisa sukses seperti ini? Tanya. Belajar caranya. Setelah tahu caranya, tanyakan lagi, dari mana kamu dapat cara ini? Nah, gitu loh. Setuju? Setuju? Di sini tempatnya. Kukenalkan kamu kepada yang menjadikan Syaikhul Qadir keramat. Kukenalkan kamu yang menjadikan kamu duduk di sini. Kukenalkan kamu yang menjadikan kamu senang, tertawa, menangis, sedih, bahagia. Kukenalkan kamu di sini. Lewat dzikir manaqib Syaikhul Qadir Jilani. Yang namanya orang pingin kenal harus bersabar. Betul? Pingin kenal kok gerubah-gerubuk. Untungnya pingin kenal ke Allah ini melalui zikir masih dikasih, belum kenal saja sudah dikasih. Betul. Gimana kalau sudah kenal? Sama dengan kamu dengan kenal dengan cewek. Belum kenal saja kamu melihat saja sudah seneng kalau cakep. Sudah cakep, murah senyum, sudah jelek, giginya tonggos, judes lagi. Agak resep. Betul apa betul? Jadi kalau ketemu orang, ngobrol sama orang, berikan muka senyum yang enak, senyum yang manis. Betul? Hidup jamaah manaqib. Luar biasa. Setuju. Nah, oleh karena itu ada yang tidak kenal. Kamu sudah kenal sama apa? Ketika kamu belum kenal apa, kamu cari tahu nggak gimana caranya bisa sampai ke sana? Betul. Saya mau tanya, gimana caranya bisa sampai ke sana? Ada orang mau ketemu apa? Tidak bisa nyelonong ke sini. Belum tentu ketemu. Karena nggak tahu apa itu adanya jam berapa. Hari ini ada apa tidak apa. Betul apa betul? Cari tahu. Dari mana? Orang yang tahu situasi dan kondisi sini. Jamaah bisa, betul nggak? Yang lebih dekat lagi cari siapa ada Ajis di sini. Coba cari tahu nomor teleponnya Ajis. Begitu dari mana Mas Ajis? Kenalkan ini saya dari mana? Ajis kan nyampein sama saya, Pak, tadi ada telepon. Siapa? Ada orang mau ketemu apa? Kapan? Terserah Abah, ya sudah, bilangin nanti cari waktu dulu. Paling gitu saya. Betul nggak? Paham maksudnya sudah. Begitupun kepada Allah. Tidak bisa kita selonang sendiri. Siapa lu? Betul. Ngomong kita tidak perlu tawasulan. Langsung saja. Kamu baca Fatihah itu ditawasul itu. Betul apa betul? Iya apa tidak? Nggak bisa selonang. Mau ketemu lurah aja susah kan? Ketika lurah itu perlu, gampang ditemuin. Jika sudah jadi, susah dicari. Sebelum jadi datang memberi.
Begitu jadi kamu bikin KTP, bayar. Apalagi kepada Allah. Kalau kamu urusannya pengen cepat selesai, ngurus urusan surat-surat pengen cepat ke lurah, ya ke instansi terkait, kasih pelicin cepet. Bikin kakak lama banget ya, gampang bikin cepet. Ya apa enggak? Caranya gimana bikin cepet? Begitu juga ke Allah. Walaupun kamu sudah kenal dengan lurah, kenal baik sudah. Kalau nggak ada dorongnya itu susah, boy. Yakin sum alaihi waladhdallin. Bener nggak ini? Fakta. Begitu juga ke Allah, minta doa nggak ada pelicin. Ya susah juga, melosot lagi. Kalau bilang cukup dengan cinta, gak bisa. Cinta butuh pengorbanan. Kalau kamu gak mau berkorban modal cinta, ya pandang doang. Kalau dimodalin bisa megang. Hah? Betul apa enggak? Begitupun kepada, cobalah suami istri ini. Jangan belajain gini kamu sebulan. Kalau boleh pegang, tempelin saya. Walaupun cinta. Hah? Kamu punya duit, istri minta gak pernah dikasih. Kamu beras kamu yang beli, minyak kamu yang beli. Ditaker, gak pernah dikasih duit. Pertanyaan saya, jangan salahkan istrimu jika kamu dimanfaatin. Nanti enak, nggak apa-apa. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Coba kamu tuh dermawan sama istri kamu. Hah? Kamu belum datang sudah maca, udah cakep. Karena tahu, apalagi suami lagi banyak duit, suami kamu tuh loyal sama kamu. Oh, pokoknya parfum 1 botol habis. Coba kamu pelit, Bu, jujur Bu, kamu pelit sama istri, ngasih pun terpaksa. Sungguh terpaksa aku terlentang, karena kewajiban ini pun kulakukan. Sungguh males aku melayani dirimu, karena dirimu pelit padaku. Ada suami yang pelit? Begitu juga istri. Gantian istri. Jangan salahkan suamimu kalau ototnya gak bangun-bangun. Gimana bangun-bangun? Mukanya cemberut, bikin kesel melulu. Otot itu sensitif, sangat sensitif. Allah. Betul? Betul apa betul? Sangat sensitif. Tadinya sudah tiba-tiba menyusut kayak ular masuk lubang. Kenapa? Ada sesuatu terjadi padamu. Oh, ada yang bilang kasih sudah beres. Jadi harus ada keseimbangan. Jika engkau meminta, kamu harus mau memberi. Apa kata Allah? Intan surullah yansurkum. Tolong Allah, bantu Allah, maka kamu akan dibantu. Kamu datang ke kiai minta didoain, minta doa dong. Bantu tuh kiai, sama dengan kamu membantu Allah. Kiai punya banyak kebutuhan,
mungkin lagi bangun pesantren, mungkin lagi bangun majelis, mungkin lagi bangun pondok, mungkin lagi ngurus santri. Bantu, jangan kulihat karena oh kiai sudah punya mobil mewah kok. No, kadang mobil doang, kadang kiai itu kantongnya kering. Yakin sungguh, mobil doang yang gaya itu. Beda kalau kiai yang banyak link, kiai-kiai yang apa ya, relasi banyak. Nah kalau kiai-kiai kayak abah, kiai kampung begini nih, kering beneran kalau corona begitu. Jadi ada yang mengeluh kepada saya begini-begini, jadi mau pinjam duit 5 juta. Oh iya, bukan jamaah ya, saya kirimin ya, kirim nomor rekeningnya. Tak kirimin rekening apa? Saldonya 43.000. Kamu boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya bersyukur, walaupun saldo 43.000, tapi masih bisa makan, listrik masih bisa terang. Dan saya melihat saldo, dan saya lihat pegang uang atau tidak. Tapi bagaimana kehidupan sehari-hari masih dicukupi? Ini yang harus kita syukuri. Terkadang orang mengeluh karena nggak punya uang, padahal masak masih masak, makan masih makan, listrik masih terang, nonton TV masih bisa, main HP-HP-an masih. Kadang nggak bersyukur, mengeluh karena nggak punya uang. Ini salah. Apakah kamu kira nikmat Allah itu hanya berupa money? Tidak. Tahu money? Bukan money itu, ya. Money itu uang. Betul? Fulus, pese, duit, kepeng kok, duit, bahasa Batak kepeng, pese, duit, artos, arto itu Jawa tapi halus. Kalau kasarnya duit, apalagi fulus, money, apalagi kalau bahasa Jepangnya apa? Selama ini seakan-akan mindset yang ada di benak kita, nikmat tuh kalau punya duit. Betul? Kalau nggak punya duit seakan-akan hidup ini kok susah banget loh. Kamu makan tinggal makan, kau ngomong susah gampang baru tahu kamu. Kalau coba, kalau yang jadi alat saya gamparin bener itu. Betul. Untung Allah itu tidak punya sifat seperti kamu. Kalau begini terus bagaimana? Sambil makan, sambil baduk mobil lagi. Setuju? Ini realita. Ini kenyataan terjadi sekarang. Makanya banyak perceraian itu gara-gara nggak punya uang, gara-gara duit. Suami biasa dapat gaji, dia dapat gaji berantem terus. Padahal dapat gaji kamu makan sehari berapa kali? 2 kali. Walaupun kamu punya uang 1 kontainer, makannya paling 1 piring. Nggak mungkin kamu makan satu baskom. Saya mau tanya, orang yang kaya raya seperti kayak Tommy Winata atau yang Sinar Mas, pokoknya para konglomerat, kalau makan lihat, justru makan mereka lebih sedikit. Untungan kamu makannya sampai 3 piring, nambah lagi. Tidak percaya, kalau saya melihat santri saya makan kayak bukit, kadang kayak gunung Semeru, saya ketawa, nggak masalah. Berarti kita lebih bersyukur. Makan pakai tempe, kadang cuma dengan sayur asam, dengan ikan asin, makannya banyak. Tuh yang kaya-kaya, nggak berani makan banyak, takut mati. Tahu artis-artis? Kadang dia nggak makan nasi, makan sayur, kayak kambing. Kalau makan sayuran melulu. Banyak, betul-betul. Jadi Tuhan memberikan nikmat malah gak dinikmati.
Makanlah apa yang kamu makan, tapi janganlah berlebihan. Ayo kalau nggak berlebihan. Saya sering makan dengan ya konglomerat pengusaha, makannya nggak banyak. Saya kurang kalau segini. Kurang saya ini. Mau nambah saya malu. Akhirnya ikut makan sedikit, pulang mampir jadi orang Padang. Aduh, Mindo. Wah, kalau terus-terusan ikut begini, bisa kurus begini. Enakan makan barengken kombes. Pokoknya bukan. Coba kalau kiai-kiai itu makan itu. Lah. Itu kelebihannya. Makanya bersyukurlah kita ini. Jangan, jika dunia jangan memandang ke atas, betul. Tapi kalau urusan ibadah lihat ke atas. Kalau urusan dunia lihat ke bawah. Ada apa di bawah itu? Bawah mana? Setuju? Ayo pandailah bersyukur. Setuju jamaah ya? Setuju? Kalau kita selalu bersyukur, happy. Happy itu, nah, orang yang berumur panjang, ini berdasarkan penelitian. Soal kita kembali kepada takdir. Jadi secara teori, nah secara teori ini ya, ada beberapa orang yang ahli olahraga itu kan membuat sehat umur panjang. Itu ternyata ada urutan ke-8. Orang yang makan ikan seminggu 3 kali, itu urutan keberapa gitu. Yang makan telur 1 tiap hari itu urutan sekian. Ternyata urutan yang paling hebat, yang juara 1 itu adalah orang yang selalu happy, senang hatinya. Bagaimana hati supaya senang? Gak mungkin hatinya akan happy kalau kita lalai kepada yang membuat hati ini sendiri. Makanya diterangkan dalam Quran, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, dengan berzikir kepada Allah hati ini akan menjadi tenang. Betul? Betul apa betul? Happy, senang. Nah, kalau kamu stres, marah-marah karena keadaan, emosional terus, ini cepat mati. Mau makan marah, mau tidur marah. Hah? Artinya marah yang positif itu boleh, asal jangan marah yang negatif. Marah positif itu apa? Anak salah, istri salah, marah wajar demi kebaikan anak dan istri. Tapi kalau masalah ekonomi kamu marah, ini yang bikin cepat mati. Betul apa enggak? Betul. Coba kalau kamu marah, orang kalau kesel marah, ya kurang bersyukur, ngambek terus, asam lambung naik, perut kembung terus. Begitu asam lambung naik, nyesek. Ini zaman corona, tuh jangan-jangan corona saya, karena tanda-tandanya corona itu nyesek. Hah? Betul nggak? Karena kemarin nggak ngaji, nyesek katanya, sampai periksa jantung. Saya bilang itu bukan masalah. Ternyata si jantungnya itu bagus, tempatnya nggak pindah, masih bagus semua bagus, bagus. Kenapa? Karena lambung. Iya, tak kasih. Kenas, minum obat ini, minum 2 sembuh. Saya yakin paling kesel terus dia. Oh, kami lagi tidak boleh. Setuju? Harus happy. Ya mana? Makanya wabasyiri syabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Orang yang sabar itu gimana mau sabar kalau hatinya nggak happy? Gimana muka akan jadi ceria kalau hatinya nggak happy?
Bagaimana hati bisa happy, bisa bahagia? Yaitu tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun masalahmu, kembali kata semua ini sudah tatanan, ketentuan dari Allah. Hidup bukan pilihan, hidup adalah ketentuan yang harus kita terima, harus kita jalani, kita syukuri apapun kenyataannya hidup ini. Betul apa enggak? Betul. Betul enggak hidup ini ketentuan? Betul. Bukan pilihan. Kalau pilihan ya, kamu semua pengen jadi kayak apa? Iya enggak? Apa juga pengen masih yang itu. Ayo kalau hidup ini pilihan, semua pengen kaya. Semua pengen jadi presiden. Ini gak ada rakyat. Jadi presiden semua. Saya pengen jadi presiden, saya juga. Ya udah presiden semua sudah. Begitu. Kalau hidup itu pilihan, ya kita yang menentukan, betul nggak? Karena hidup ini bukan pilihan, Tuhan yang menentukan, maka kita harus menjalaninya. Makanya ada kalimat, ada ayat mengatakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bukti bahwa kita hidup ini hanya menjalani. Jika terjadi sesuatu dalam hidupmu, kembalikan kepada Allah yang menentukan hidup ini. Setuju? Setuju? Yuk. Hidup jamaah mana ke? Luar. Oke.